sahabat museum, selamat datang di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak sahabat museum untuk berkeliling melihat koleksi yang dipamerkan oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Jika sahabat museum datang langsung ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jalan Panji Tilar Negara nomor 6 Mataram, maka sahabat museum harus melakukan pembelian tiket terlebih dahulu untuk bisa masuk ke ruang pameran. Harga tiketnya sangat bersahabat karena untuk siswa taman kanak-kanak sampai siswa SMP hanya dikenakan Rp2.000, untuk SMA mahasiswa dan umum dikenakan biaya Rp4.000 satu orang, dan untuk wisatawan asing akan dikenakan Rp7.000 satu orang. Perlu diketahui, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat sudah dirintis pendiriannya sejak tahun 1976 dan baru diresmikan pada tanggal 23 Januari tahun 1982. Sampai tahun 2021 ini, jumlah koleksi yang dimiliki oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat adalah 7.698, yang 10%-nya atau sekitar 700-an koleksi nanti bisa disaksikan di dalam ruang pameran. Sahabat museum tidak perlu khawatir, meski hanya melihat 10% dari keseluruhan koleksi kami, tapi koleksi tersebut sudah mewakili dari keseluruhan koleksi yang kami miliki. Untuk mempermudah perawatan maupun penelitian, ribuan koleksi yang kami miliki dikelompokkan ke dalam 10 jenis koleksi, yakni koleksi geologika atau geografika, koleksi biologika, etnografika, arkeologika, historika, koleksi numismatika dan heraldika, koleksi filologika, koleksi keramologika, koleksi teknologika, dan koleksi seni. Apabila dilihat dari jenis koleksinya yang beragam, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat termasuk ke dalam museum umum. Selain museum umum, terdapat juga museum khusus, yakni museum yang memiliki satu jenis koleksi saja, misalnya koleksi historika saja. Di samping itu, sehubungan museum ini penyelenggaraannya di bawah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Museum Negeri Nusa Tenggara Barat merupakan museum pemerintah. Untuk lebih detailnya tentang jenis-jenis koleksi ini nanti akan saya jelaskan saat kita melihat koleksi-koleksi tersebut. Sebelum masuk ke ruang pameran tetap, sahabat museum bisa melihat koleksi-koleksi yang kami pamerkan di halaman museum. Masih di area lobi, di sini sahabat museum bisa melihat lukisan kesenian tradisional Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Beberapa contoh kesenian tradisional Pulau Lombok adalah tari gandrung, tari rudat, cepung, teater cepak gerantang, gendang belek, dan jaran kamput. Sedangkan kesenian tradisional dari Pulau Sumbawa adalah tari sere, tari lenggo, tari toja, dan tari kanja dari Bima. Sementara itu ada tari malengke, sakeco, dan rebana rea dari Sumbawa. Setelah kita melihat beberapa kesenian tradisional Nusa Tenggara Barat tadi, selanjutnya kita masih bisa mengeksplor halaman museum karena ada beberapa koleksi yang memang dipamerkan di halaman ini. Di antaranya adalah 2 meriam peninggalan penjajah Belanda yang merupakan buatan Inggris pada tahun 1714 sampai dengan 1726, yakni dibuat oleh Raja pertama Inggris, Raja George I. Selain itu, sahabat museum juga bisa melihat jangkar kapal yang berasal dari Cina tetapi dibuat di India pada akhir abad 17 milik seorang saudagar Cina bernama Chowo Leong Hui. Jangkar ini menjadi bukti bahwa pelabuhan laut Pulau Lombok pada zaman dahulu adalah pelabuhan Ampenan. Jangkar ini ditemukan pada tanggal 20 Mei 1997 di Ampenan. Masih dari area halaman museum, sahabat museum juga bisa melihat contoh koleksi arkeologika yang merupakan koleksi hasil penggalian baik di dalam tanah maupun di dalam laut. Koleksi tersebut adalah koleksi Lingga dan Yoni
yang merupakan koleksi peninggalan masa Hindu yang menjadi simbol kesuburan Dewa Siwa. Lingga Yoni ini merupakan koleksi arkeologika yang menjadi hasil penemuan atau penggalian dari dalam tanah. Lingga Yoni ini ditemukan di Desa Pendue, Kabupaten Lombok Utara. Sahabat museum, kita juga bisa melihat gambaran rumah adat masyarakat Sasak lengkap dengan bruga dan lumbungnya. Rumah adat suku Sasak disebut bale, berfungsi sebagai rumah tempat tinggal. Bentuk rumah tradisional suku Sasak umumnya bujur sangkar, bertiang, dan dengan atap alang-alang. Rumah adat yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini disebut Bale Gunung Rate, dilengkapi dengan jendela kecil yang maksudnya agar perempuan tidak bisa minggat atau pencuri atau orang jahat tidak bisa masuk melalui jendela. Pada rumah masyarakat Sasak biasanya dilengkapi dengan bruga yang merupakan bangunan tradisional yang memiliki fungsi sebagai tempat duduk bersama keluarga, tempat menerima tamu, dan tempat selamatan. Pada saat tertentu, bruga mempunyai fungsi khusus sebagai tempat pembacaan naskah lontar. Bruga yang ada di museum disebut sekulu, yakni bruga yang memiliki tiang sebanyak 8 buah yang biasanya hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Berjejer dengan bruga, di depan rumah masyarakat suku Sasak juga terdapat lumbung padi yang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi, berbentuk persegi, berdinding bambu, dan bagian depannya ada pintu kecil untuk memasukkan padi. Bagian yang ada di bawah lumbung biasanya digunakan sebagai tempat duduk. Sahabat museum, koleksi rumah adat, bruga, dan lumbung ini masuk ke dalam jenis koleksi etnografika. Koleksi etnografika merupakan koleksi benda budaya yang berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di Nusa Tenggara Barat, yakni suku Sasak, suku Samawa, dan suku Mbojo. Sahabat museum, selanjutnya kita akan mulai berkeliling di ruang pameran tetap. Pada virtual tour kali ini, kita akan mulai ke ruang pameran tetap 1 yang menyajikan subtema potensi alam Nusa Tenggara Barat. Ketika kita masuk ruang pameran tetap 1, kemudian belok ke kiri, kita akan menemukan koleksi geologika atau geografika, yakni koleksi yang berhubungan dengan sejarah, alam, dan lingkungan. Beberapa koleksi yang bisa kita saksikan adalah maket dari Gunung Rinjani dan Gunung Tambora, Sahabat museum juga bisa melihat peta persebaran gunung api di wilayah Indonesia pada ruangan ini. Pada vitrin lain, sahabat museum juga bisa belajar tentang tata surya, belajar tentang bagaimana permukaan bumi 6 miliar tahun lalu, dan melihat bagaimana gambaran kehidupan di bumi dari waktu ke waktu, termasuk melihat koleksi fosil. Beberapa koleksi batuan hasil letusan gunung api juga mengisi ruang pameran tetap 1 di area koleksi geologika atau geografika ini.
Selanjutnya kita akan melihat koleksi biologika, yakni koleksi yang berhubungan dengan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup. Koleksi biologika ini masih di area ruang pameran tetap 1 dan menjadi area yang paling diminati oleh pengunjung taman kanak-kanak karena mereka bisa menyaksikan beberapa jenis hewan yang sudah diawetkan, di antaranya buaya muara, ular, biawak, berbagai jenis kupu-kupu, dan berbagai macam kerang. Sahabat museum, selanjutnya kita akan masuk ke ruang pameran tetap 2 yang akan memberikan informasi kepada kita tentang beberapa subtema, yakni sejarah perlawanan masyarakat Nusa Tenggara Barat, sistem perekonomian masyarakat, perkembangan aksara dan bahasa tradisional, perkembangan peralatan dan iptek, kesenian sebagai media hiburan, kreasi dan informasi, sejarah perkembangan agama dan kepercayaan, serta upacara adat sebagai wujud kearifan lokal dalam menanamkan nilai-nilai sosial budaya. Sebelum masuk di ruang pameran tetap 2, kita akan melewati beberapa koleksi wawasan Nusantara, di antaranya miniatur Candi Borobudur, miniatur Candi Prambanan, dan koleksi Moko dari Nusa Tenggara Timur. Untuk diketahui bahwa 98% koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat dan hanya ada 2% saja yang merupakan koleksi yang berasal dari luar daerah. Sahabat museum, sekarang kita sudah berada di ruang pameran tetap 2. Kita akan melihat koleksi baju pengantin dari suku-suku asli Nusa Tenggara Barat. Ditampilkan juga di sini pakaian pengantin Bali karena tidak bisa dipungkiri Bali mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Sasak. Selain Bali, baju pengantin yang bisa sahabat museum saksikan adalah keindahan baju pengantin dari suku Mbojo, baju pengantin suku Samawa, dan baju pengantin suku Sasak. Terdapat 2 baju pengantin yang kami tampilkan, yakni pakaian pengantin Sasak pada umumnya dan satu lagi pakaian pengantin masyarakat Sasak yang tinggal di Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Koleksi baju pengantin ini masuk dalam jenis koleksi etnografika.
Selanjutnya kita akan melihat jenis koleksi historika, yakni benda budaya yang bukan hasil temuan atau ekskavasi, tetapi dapat dijadikan sebagai bukti atau peristiwa sejarah. Beberapa koleksi historika diantaranya adalah surat bukti kepemilikan tanah, stempel Syah Bandar Kesultanan Bima, stempel Sultan Dompu, stempel Sri Sultan Ibrahim, stempel Onder Distrik Desa Bima, stempel Raja Bicara, bintang jasa, dan silsilah Kesultanan Bima bertuliskan huruf Arab. Koleksi baru yang kami tampilkan di ruang pameran kami adalah koleksi pahlawan nasional yang merupakan koleksi benda-benda peninggalan almarhum Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Koleksi-koleksi ini merupakan titipan dari Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid lahir di Kampung Bermi Pancor pada 19 April 1908. Sepulang beliau dari Mekah pada tahun 1934, beliau mendirikan pesantren dan 2 tahun setelahnya didirikanlah Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Selanjutnya pada 21 April 1943, Tuan Guru mendirikan madrasah perempuan pertama yang dinamakan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI. Pada masa penjajahan, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menjadikan madrasah NWDI dan NBDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan, tempat menggembleng patriot-patriot bangsa yang siap bertempur mengusir penjajah. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/TK tahun 2017 pada 6 November 2017 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai pahlawan nasional. Sahabat museum, kita lanjutkan virtual tour kita di ruang pameran tetap 2 Museum Negeri Nusa Tenggara Barat dengan melihat koleksi filologika, yakni koleksi naskah kuno yang ditulis menggunakan aksara dan bahasa tradisional yang berisi tentang ilmu pemerintahan, sejarah, sastra, dan pengobatan. Beberapa contoh koleksinya bisa kita lihat di antaranya Takepan Indarjaya, Takepan Babat Suwung, Takepan Kota Ragama, dan Takepan Monyeh yang ditulis di atas daun lontar menggunakan huruf Jijawan. Pada vitrin selanjutnya, sahabat museum bisa melihat koleksi alat transportasi tradisional yang dipakai oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa koleksi yang merupakan peralatan pertanian yang saat ini sudah jarang kita temui. Ada koleksi tenggale yang pada zaman dahulu dipakai sebagai alat untuk membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau. Saat ini keberadaan tenggale sudah mulai tergantikan dengan adanya traktor untuk pertanian.
Selain tenggale, yang cukup menarik dari koleksi pertanian di sini adalah sambar. Sebagian besar pengunjung yang datang selalu mengira bahwa sambar ini dipakai untuk menangkap ikan. Bentuk sambar memang sekilas mirip dengan peralatan-peralatan menangkap ikan. Akan tetapi, sambar digunakan di sawah untuk menangkap hama padi, yaitu walang sangit. Peralatan transportasi dan peralatan pertanian yang baru saja kita lihat tadi termasuk dalam koleksi etnografika. Selanjutnya kita akan melihat koleksi etnografika yang lain, yaitu peralatan berburu, peralatan meramu, berladang, dan peralatan menangkap ikan di air tawar. Pada vitrin peralatan berburu, kita bisa melihat koleksi berupa jerat rusa, senapan, dan perangkap untuk menangkap burung maupun ayam hutan. Pada vitrin meramu, sahabat museum bisa menemukan peralatan-peralatan yang dipakai masyarakat suku Sasak maupun suku Mbojo untuk meramu seperti bokah dari Lombok untuk tempat air nira, tempurung kelapa untuk mencetak gula, dan ada juga ponda oinai dari Bima untuk tempat madu. Pada vitrin selanjutnya, kita juga melihat beberapa peralatan berladang seperti gandek dan peralatan-peralatan yang lain. Vitrin selanjutnya adalah peralatan menangkap ikan di air tawar. Di sini kita bisa melihat peralatan sederhana yang digunakan untuk menangkap ikan maupun belut. Sahabat museum, selanjutnya kita akan melihat diorama kampung nelayan yang akan memberi gambaran bagaimana perkampungan nelayan lengkap dengan bentuk rumah tradisional yang biasa ada di perkampungan-perkampungan nelayan di Pulau Lombok. Rumah tradisionalnya pada umumnya berbentuk rumah panggung dan hampir semua kampung nelayan di Lombok jika ditelusuri, rata-rata penduduknya pada zaman dahulu adalah pelaut-pelaut yang berasal dari Bugis. Selanjutnya, sahabat museum bisa melihat koleksi berupa peralatan menangkap ikan di laut seperti jala, kacamata tradisional untuk menangkap ikan, dan beberapa alat menangkap ikan yang lain. Koleksi selanjutnya adalah koleksi mata uang kuno, baik berupa uang kertas maupun uang logam. Koleksi ini disebut koleksi numismatika. Pada vitrin selanjutnya, kita akan melihat koleksi benda-benda dari zaman praaksara, yakni zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Terdapat kendi berhias hasil temuan dari situs Gunung Piring, ada juga gelang batu, manik-manik, serta peralatan berburu yang dipakai oleh manusia purba pada zaman dahulu, seperti kapak persegi dan lain-lain. Koleksi lainnya adalah peralatan rumah tangga dari gerabah seperti pembuat kue range, kendi, dan ada juga yang menggunakan bahan kuningan.
Selain itu, terdapat juga dulang dan tembola. Sahabat museum, kita akan melanjutkan virtual tour kita di ruang pameran tetap 2, yakni untuk melihat koleksi Teknologika yang merupakan koleksi benda-benda berteknologi pada masa lampau. Koleksi ini menunjukkan kepada kita bahwa nenek moyang kita pada zaman dahulu sudah mengenal teknologi meskipun masih sangat sederhana. Dua contoh koleksi Teknologika yang kami pamerkan adalah alat tenun dan pandai besi. Hasil tenun dari masyarakat asli Nusa Tenggara Barat juga bisa kita saksikan di ruang pameran tetap 2. Sahabat museum, inilah koleksi tenun dari suku Sasak. Ada songket Subanale, songket Payung Agung, dan beberapa songket yang lain. Sementara yang ini adalah hasil tenun dari suku Samawa yang biasa disebut kre. Motif yang digunakan biasanya adalah motif tumbuh-tumbuhan dan benang yang dipakai di sini adalah benang emas dan benang perak. Pada vitrin selanjutnya, kita bisa melihat motif tenun yang nampak lebih sederhana, yakni tenun dari suku Mbojo yang biasa disebut tembe. Selanjutnya kita akan berpindah ke jenis koleksi Keramologika, yakni koleksi yang terbuat dari bahan keramik. Koleksi Keramologika memang ditemukan di Nusa Tenggara Barat, akan tetapi bukan buatan masyarakat Nusa Tenggara Barat karena masyarakat di sini baru bisa sampai pada pembuatan gerabah. Koleksi Keramologika di museum yang berasal dari berbagai negara, baik itu Cina, Jepang, dan juga negara-negara Eropa, menunjukkan bahwa pada zaman dahulu sudah ada kontak dagang antara nenek moyang kita masyarakat NTB dengan dunia luar. Sahabat museum, setelah adanya kemampuan manusia mengolah biji besi menjadi logam pada masa perundagian, maka muncullah pembuatan senjata dari besi dengan teknik tempa seperti tombak, pedang, keris, dan senjata lainnya. Senjata tradisional Nusa Tenggara Barat memiliki bentuk dan gaya tersendiri, yaitu gaya lombok, sumbawa, bima dompu sebagai akibat adanya pengaruh budaya masyarakat pendukungnya. Beberapa koleksi senjata yang ditampilkan di museum adalah pedang bertuliskan huruf Arab, badik, golok, dan tempius. Selain senjata tersebut, kita juga bisa melihat koleksi keris. Secara umum, keris Nusa Tenggara Barat memiliki dua gaya, yaitu gaya lombok yang dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Bali, dan gaya sumbawa
yang dipengaruhi oleh budaya Bugis dan Makassar. Jenis koleksi lainnya adalah koleksi seni, diantaranya koleksi wayang sasa yang pada zaman dahulu dipakai sebagai media penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Oleh karena itulah, cerita-cerita wayang sasa berbeda dengan wayang di Jawa atau di Bali. Jika di Jawa atau Bali, biasanya cerita yang diangkat adalah cerita Ramayana dan Mahabharata, maka cerita wayang sasa adalah cerita-cerita Islam, seperti cerita Panji. Selain koleksi wayang, jenis koleksi seni lainnya adalah kerajinan anyaman. Tradisi menganyam merupakan warisan nenek moyang suku Sasak dari zaman prasejarah dan berlangsung dari generasi ke generasi. Bahan baku anyaman antara lain berupa bambu, daun lontar, dan daun pandan. Koleksi seni yang lain adalah koleksi seni kriya, alat musik tradisional, dan koleksi topeng. Sahabat museum, keterbatasan mengatasi alam menyebabkan manusia mencari kekuatan yang diharapkan dapat membantu memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Masyarakat mengenal berbagai azimat yang dipakai untuk meramal, menjadikan dirinya kebal, kuat menolak bahaya, dan lain-lain. Beberapa peralatan magis diantaranya adalah bebadong, kemali genter, kemerasan, poh jenggi, dan beberapa koleksi yang lain. Koleksi selanjutnya yang akan kita lihat adalah koleksi perkembangan agama dan kebudayaan. Di vitrin ini, kita bisa melihat peninggalan agama Islam di Nusa Tenggara Barat. Terdapat sungkup masjid dari Sumbawa, Al-Quran tulis tangan, takepan doa, dan lain-lain. Islam masuk ke Lombok pada abad ke-16, dibawa oleh Sunan Prapen, anak dari Sunan Giri, salah seorang wali songo penyebar agama Islam. Sementara di Pulau Sumbawa, Islam sudah masuk pada abad ke-15, dibawa oleh para pedagang dari Jawa dan Sulawesi. Vitrin selanjutnya adalah vitrin agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Lombok sekitar abad ke-12 dengan bukti ditemukannya lingga yoni di Dusun Pendua, Lombok Utara. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusa Tenggara Barat yang datang dari Jawa membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat. Benda-benda budaya yang merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain arca Ganesha, arca Siwa Mahadewa, genta, dan beberapa contoh koleksi yang lain. Selanjutnya kita akan melihat salah satu bukti karya terbaik pengolahan logam dari zaman perunggu yang berasal dari kebudayaan Dongson di Vietnam. Inilah koleksi Nekara. Pengaruh budaya ini tersebar di berbagai wilayah dari Indonesia bagian timur, Jawa, Bali, hingga Vietnam dan wilayah Cina Selatan. Lebih dari 200 buah nekara telah ditemukan dengan sebutan dan nilai yang berbeda-beda.
Di wilayah Indonesia, negara yang mendapat pengaruh kebudayaan Dongson disebut sebagai negara hujan karena fungsinya memang lebih diutamakan sebagai alat musik khusus untuk upacara memanggil hujan. Dalam upacara memanggil hujan, negara dipercaya memiliki pengaruh gaib sehingga ketika ditabuh dapat menimbulkan bunyi petir yang berkaitan dengan datangnya hujan. Sahabat museum, masih di ruang pameran tetap 2, kita bisa melihat koleksi daur hidup yang diantaranya terdapat koleksi peralatan perawatan bayi, jaran kamput, koleksi alat upacara pernikahan, dan koleksi alat upacara kematian. Sahabat museum, kita sudah menyaksikan 10 jenis koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Masih ada satu lagi ruang istimewa yang tidak bisa sembarangan diakses oleh pengunjung, yakni ruang Hasanah yang berisi koleksi-koleksi masterpiece terbuat dari emas dan perak. Demi keamanan koleksi, ruang Hasanah ini tidak bisa sembarangan diakses oleh pengunjung karena memerlukan pengamanan ekstra untuk masuk ke dalam. Dalam virtual tour kali ini, sahabat museum bisa melihat dari dekat koleksi-koleksi di ruang Hasanah itu. Di antaranya terdapat kipas emas dari Kesultanan Sumbawa, pondi dari Kesultanan Bima, koleksi perhiasan, koleksi keris, dan koleksi-koleksi yang lain. Sahabat museum, kita sudah berkeliling di halaman ruang pameran tetap 1 dan ruang pameran tetap 2 Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya masih ada satu lagi ruangan baru yang bisa diakses saat berkunjung ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, yakni ruang informasi geologi. Di sini, sahabat museum bisa belajar tentang bagaimana kondisi geologi Nusa Tenggara Barat dan belajar sejarah letusan Gunung Samalas atau Gunung Rinjani Tua yang sangat dahsyat. Yang menarik, kita juga bisa belajar tentang sejarah kegempaan yang pernah kita alami di Pulau Lombok pada tahun 2018, serta kita bisa sekaligus belajar bagaimana mitigasi bencana gempa bumi dengan berkunjung di ruang informasi geologi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Pada ruangan ini dilengkapi dengan audio visual antara lain smartboard dan smart table sebagai media interaktif bagi pengunjung.
Sahabat museum, demikianlah virtual tour kita di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga sahabat museum bisa datang langsung berkunjung ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, Museum di Hatiku.